Aku dan anak tiriku. Alkisah, hiduplah sebuah keluarga. Mereka memiliki 3 orang anak. Yang satu anak bawaan dari suaminya, dan yang 2 lagi dari anaknya sendiri. Hidup mereka ini memang kurang harmonis. Seperti yang kalian tahu semua, biasanya kebanyakan kalau di dalam rumah tangga ada anak tiri dan ibu tiri, itu pasti tidak akur. Apalagi mereka ini bukan dari kalangan yang kaya raya, hanya sekedar berkecukupan saja. Suaminya bekerja di kantor dengan gaji sedang, sedangkan istrinya ibu rumah tangga saja. Anak tirinya ini kelakuannya memang sering membuat mama tirinya kesal dan marah. Pulang sekolah biasanya tidak langsung pulang ke rumah, nongkrong entah di mana sama teman-temannya, ngerokok bersama. Yang semestinya pulang sekolah nyampe rumah jam 3 sore, ini sampai jam 6 baru pulang. Tidak pernah mau bantu-bantu di rumah. Apa yang dimasak oleh ibu tirinya juga selalu dikomplain, selalu mengadu ke papanya kalau ibunya hanya memasak sayur kesukaan kedua adiknya. Anak tirinya ini juga sering mengadu ke papanya kalau ibunya suka melarang dia membeli barang-barang keperluannya, padahal hanya barang-barang murah dan gak banyak. Lama-lama karena sikap anak tirinya ini, mama tirinya juga kesal dengannya. Dia mulai tidak mau peduli lagi sama anak tirinya ini. Mulai dari baju dan yang lain-lain, ibu tirinya tidak pernah mau mencucinya lagi. Ibu tirinya menyuruhnya menyuci sendiri. Kalau sudah makan juga, ibu tirinya menyuruhnya untuk mencuci piringnya sendiri. Kalau tidak, ia tidak memberi makan anak tirinya ini. Ibunya juga sudah tidak pernah mau peduli lagi anak tirinya mau makan atau tidak. Asal dia masak saja. Kalau anak tirinya tidak mau makan, ibu tirinya selalu bilang, "Ngadu aja ke papamu. Minta duit aja sama papamu. Beli makan aja di luar. Jangan makan masakanku." Tambah makin tidak akurlah hubungan mereka. Boleh dibilang mereka ini hidup serumah tetapi tidak pernah saling menyapa. Anak tirinya kemanapun tidak pernah pamitan. Jadi ibu tirinya juga tidak pernah tahu kemana biasanya dia pergi. Karena hubungan mereka yang semakin tidak membaik, semakin sering juga suami istri ini bertengkar gara-gara anak tirinya ini. Suaminya selalu menuduh kalau istrinya mama tiri yang pilih kasih. Suaminya selalu membela anak kandungnya. Istrinya juga selalu membela diri kalau dia sudah bersikap selayaknya seorang ibu, walau memang dia tidak sayang anak tirinya seperti anak kandungnya, tetapi dia merasa sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Ya begitulah, tidak ada satupun yang mau mengalah. Sebagai seorang bapak, selalu berpikir istrinya tidak akan menyayangi anaknya karena bukan anak kandungnya. Sebaliknya, sebagai seorang ibu yang bukan ibu kandungnya, tentu akan merasa kesal menghadapi anak yang tidak penurut dan bersikap tidak sopan kepadanya, tidak menghormatinya sebagai seorang ibu. Karena keadaan yang semakin menimbulkan cekcok, akhirnya suaminya memutuskan untuk memindahkan putrinya tinggal bersama dengan neneknya.
Dia berharap setelah ini hubungan dengan istrinya bisa kembali membaik. Karena anaknya tinggal bersama neneknya, dia merasa lebih bebas lagi. Kelakuannya semakin parah. Setiap bulannya uang bulanan yang dikirim papanya selalu saja kurang baginya. Ternyata solusi memindahkan anaknya ke neneknya tidak membuat hubungannya dengan istrinya membaik. Tetap saja mereka masih selalu bertengkar karena istrinya merasa suaminya terlalu berlebihan, terlalu manja kepada anaknya, sehingga dia merasa gara-gara anak tirinya ini membuat jatah uang untuk keluarganya berkurang. Mereka lalui hari dengan pertengkaran dan percecokan. Tetapi mau tidak mau begitulah mereka menjalani hari demi hari, karena ini jalan hidup yang mereka mau. Tidak pernah ada rasa damai di hati istri maupun di hati suaminya. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini bagi kalian yang belum menjalani bahtera rumah tangga? Sebisa mungkin hindarilah menikah dengan orang yang sudah memiliki anak, karena kebanyakan pasti akan terjadi masalah, kecuali kita benar-benar orang yang bisa menyayangi semua orang, apapun itu sifatnya, walaupun itu orang yang sangat-sangat menjengkelkan. Tetapi saya rasa kita sebagai seorang manusia, tidak ada yang seperti itu, tidak akan ada yang bisa sesabar itu. Daripada kita terbelenggu di dalam suatu ikatan yang membuat kita menjadi tidak nyaman, yang tadinya kita itu orang yang biasa saja, bisa membuat kita menjadi orang yang berdosa. Lebih baik kita menghindarinya atau kita menyesal di kemudian hari. Kalau kalian merasa cerita ini bermanfaat dan menginspirasi, silakan di like, di share, dan di komen ya. Jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya ya.